Kawan pajak, beberapa waktu yang lalu ramai di media sosial ada berita bahwa seorang pengusaha susu di Jawa Tengah yang membawahi sekitar 1.000 peternak ditagih pajak miliaran rupiah. Tidak hanya itu, rekeningnya juga diblokir oleh pihak pajak. Hal ini tentu merugikan bagi sang pengusaha itu sendiri, karyawannya, dan tentu peternak yang berada di bawahnya. Menurut berita yang beredar, pengusaha tersebut sampai menjual sapi-sapinya dan kemudian mengambil tabungannya untuk melunasi hutang pajak. Kabar terbaru, audiensi sudah dilakukan, diskusi sudah dijalankan, kemudian muncul statement dari kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak bahwa tindakan penagihan yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang. Case selanjutnya, jamak diketahui bahwa apabila kita ingin mengajukan kredit ke lembaga keuangan, maka kita akan dimintai NPWP. Namun, kartu NPWP bukan sekedar kartu untuk mengisi dompet saja. Apabila tiba-tiba kita dikirimi surat teguran, maka kita akan kebingungan untuk melaksanakannya. Dari kedua case tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa hal tersebut bukanlah hal baru. Untuk mencegah hal tersebut tidak terulang lagi, maka kita harus mengetahui dan memahami bagaimana hak dan kewajiban wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak juga merasa bahwa edukasi dari kantor pajak juga masih sangat kurang. Oleh karena itu, episode kali ini, Simaya, Siniar KPP Madya Surabaya, mengambil tema hak dan kewajiban wajib pajak. Bersama saya, Firman, penyuluh pajak. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang hak dan kewajiban wajib pajak, kita perlu mengetahui sebenarnya apa pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini, Undang-Undang Perpajakan tersebut adalah Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. Wajib pajak yang pertama adalah orang pribadi. Contohnya adalah pegawai atau pengusaha. Yang kedua, wajib pajak badan. Contohnya adalah PT, CV, firma, koperasi, atau bahkan yayasan. Dan yang ketiga adalah instansi pemerintah. Ketiga subjek pajak tersebut meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Kami ulangi, di sini hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi, dibatasi sebatas ketentuan perundang-undangan perpajakan seperti Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN, maupun Undang-Undang Penagihan. Kita masuk ke kewajiban yang pertama. Kewajiban pertama adalah mendaftarkan diri. Sekarang, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tidak ada lagi kartu NPWP. Bagaimana menggantikan kartu NPWP? Yaitu dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau biasa disebut nomor KTP. Kita mudahkan seperti itu saja. Bagaimana nomor KTP ini bisa menjadi identitas wajib pajak? Maka wajib pajak harus melakukan aktivasi NIK tersebut secara mandiri. Kalau tidak bisa bagaimana? Ya silahkan datang ke KPP atau datang ke mall pelayanan publik. Mengapa nomor KTP ini dijadikan sebagai nomor identitas wajib pajak? Karena menurut ketentuan dan kebijakan dari pemerintah, yaitu untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan yang efektif, yang mudah, serta untuk mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Kita harapkan dengan adanya integrasi nomor induk kependudukan sebagai identitas, maka kita dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada wajib pajak. Baik, kita kembali ke bagaimana cara mendaftarkan atau mengaktifasi nomor induk kependudukan menjadi nomor identitas wajib pajak.
kita perlu menyiapkan KTP itu sendiri, nomor KK, email, dan nomor handphone yang masih aktif. Lalu ada pertanyaan lanjutan, kapan kita harus daftar? Nah, tentunya kita harus sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif untuk menjadi wajib pajak. Apa itu syarat objektifnya? Syarat objektif adalah ketika kita memiliki penghasilan di atas PTKP. Kewajiban selanjutnya, yaitu kewajiban untuk menghitung. Kewajiban ini kita akan membagi menjadi beberapa subjek pajak. Atau kita sesuaikan dengan subjek pajaknya saja biar lebih mudah. Baik, yang pertama, kewajiban untuk menghitung pajak bagi orang pribadi karyawan. Tadi sempat kita singgung mengenai istilah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP tersebut merupakan pengurang dari penghasilan bruto seperti gaji, bonus, lembur, dan lain sebagainya. Penghasilan bruto tersebut kita kurangi dengan PTKP, di mana PTKP tersebut ditentukan dari status wajib pajak. Status apa saja yang menentukan? Yaitu status menikah dan berapa banyak tanggungannya. Setelah kita mengurangi penghasilan bruto dengan penghasilan tidak kena pajak, maka kita akan mengalihkan hasil neto tersebut dengan tarif Undang-Undang PPh. Dan sehingga akan ditemukan berapa pajak yang harus kita bayar atau dipotong oleh perusahaan. Kita lanjut yang kedua. Bagaimana cara menghitung pajak orang pribadi selaku pengusaha atau pekerjaan bebas? Sedikit berbeda dengan penghitungan pajak orang pribadi selaku karyawan. Untuk penghitungan pajak orang pribadi pengusaha atau pekerjaan bebas ini ada kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau membuat pencatatan. Dari pembukuan atau pencatatan tersebut, ketemulah penghasilan itu atau penghasilan bersih, kemudian dikurangi lagi dengan penghasilan tidak kena pajak, baru dikalikan dengan tarif. Subjek pajak selanjutnya yaitu subjek pajak badan. Ini sedikit lebih mirip daripada orang pribadi selaku pengusaha. Namun, perbedaannya ada di PTKP dan tarif. Kenapa? Karena wajib pajak badan tidak perlu diketahui status dia menikah atau dia tanggungannya, seperti itu. Maka, dari penghasilan neto atas usahanya, langsung dikalikan tarif Undang-Undang PPh. Bagaimana kalau saya sempat pernah mendengar ada tarif UMKM? Nah, ini lebih simpel lagi, kawan pajak. Untuk tarif pengusaha dengan status UMKM, maka dihitung sebesar 0,5% dari penghasilan bruto, langsung dikalikan tarifnya. Nah, untuk kewajiban menghitung ini, tentunya kita bisa menarik kesimpulan dari kasus yang pertama tentang pengusaha susu. Menurut kawan pajak, pengusaha tadi ikut mana? Orang pribadi pengusaha atau badan? Silakan tinggalkan di komentar. Kita masuk ke kewajiban ketiga, yaitu kewajiban untuk membayar. Membayar pajak bukan di kantor pajak, karena di kantor pajak tidak ada loket pembayaran ataupun mesin cash register, dan tidak ada laci berisi uang di loket pelayanan KPP. Bagaimana cara membayar pajak? Pertama-tama kita harus mempunyai kode billing terlebih dahulu. Kode billing dibuat di aplikasi Cortex. Kawan pajak harus login dulu, kemudian pilih menu pembayaran sehingga kode billing dapat dicetak. Setelah kode billing dicetak, silakan kawan pajak memilih kanal pembayaran. Bisa langsung ke teller, ke kantor pos, melalui mobile banking atau internet banking, kemudian juga bisa melalui toko oranye atau toko hijau yang sudah menyediakan kanal pembayaran pajak. Bagaimana kalau saya tidak bisa login ke Cortex tapi saya ingin bayar pajak? Tidak usah khawatir,
kawan pajak bisa datang ke KPP terdekat untuk dibantu bagaimana cara membuat kode billing. Kewajiban selanjutnya, setelah kita mendaftarkan diri, kita menghitung, kita membayar, maka kewajiban selanjutnya adalah melaporkan. Untuk laporan ini, kita mengenal adanya pelaporan tahunan dan pelaporan bulanan. Kapan kita harus melaporkan? Untuk tahunan, orang pribadi paling lambat tanggal 31 Maret. Kemudian untuk wajib pajak badan paling lambat tanggal 30 April. Kemudian untuk pelaporan bulanan bervariasi. Ada yang tanggal 20 bulan berikutnya dan ada yang akhir bulan berikutnya. Bagaimana cara melaporkannya? Apakah kita harus langsung datang ke kantor pajak saja dan melaporkan bahwa kita sudah bayar? Tentu tidak. Maka sebelum kita mempersiapkan pelaporan tersebut, kita harus menyiapkan antara lain berapa penghasilan kita, bagaimana cara menghitungnya, kemudian berapa yang kita bayarkan, dan ada tambahan-tambahan lampiran seperti laporan keuangan untuk wajib pajak dengan status pengusaha atau wajib pajak badan. Setelah kita menyiapkan apa yang harus kita laporkan, yaitu penghasilan kita, penghitungan kita, maka kita akan sudah siap untuk mengisi formulir surat pemberitahuan atau SPT. Sesuai dengan perkembangan zaman, formulir SPT ini sekarang sudah digitalisasi sehingga kawan pajak bisa mengisi dan submit SPT secara online. Sangat mudah sekali, bukan? Namun bagi kawan pajak pasti juga sudah bilang bahwa ya itu mungkin mudah bagi petugas pajak, sedangkan kami tentu masih kesulitan. Tidak perlu khawatir, kawan pajak bisa berkonsultasi ke kami kapan saja. Nah, dari tadi kita membahas tentang kewajiban, dan kewajiban. Kapan kita akan membahas haknya? Tidak perlu khawatir, kawan pajak. Hak wajib pajak baru muncul ketika kawan pajak dapat surat cinta dari KPP. Apa aja itu surat cintanya? Bisa berupa surat teguran, surat tagihan, atau mungkin surat permintaan atau penjelasan terkait data. Namun, kawan pajak tidak perlu khawatir karena hak dan kewajiban bagi kawan pajak tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan. Karena hak dan kewajiban merupakan hubungan dua arah antara petugas pajak dengan wajib pajak. Apabila kawan pajak sudah memenuhi kewajibannya, maka negara juga wajib memberikan haknya. Baik, kita mulai hak yang pertama terkait proses pengawasan. Dalam proses pengawasan ini, wajib pajak berhak untuk membetulkan SPT sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Kewajiban ini akan bersinggungan dengan kewajiban terkait pembukuan atau pencatatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dapat kami tambahkan bahwa kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan ini terkait dengan batasan omset. Umum diketahui bahwa batasan omsetnya adalah sebesar 4,8 miliar rupiah. Batasan ini juga berlaku bagi orang pribadi pengusaha dan badan. Tadi juga sempat kita bahas terkait tarif UMKM. Maka batasan ini juga menjadi parameter bahwa wajib pajak tersebut boleh atau tidaknya menggunakan tarif UMKM. Nah, bagaimana cara kita membetulkan SPT? Kawan pajak bisa mengecek kembali terkait kewajiban penghitungan atau pembayaran, jika ada pembayaran. Dan caranya, kita hanya perlu mengubah status SPT yang kita laporkan di awal menjadi SPT dengan status pembetulan. Sebagai tambahan informasi, efek dari SPT pembetulan ini bisa jadi pajak yang dibayar
sama dengan sebelumnya, atau pajak yang dibayar menjadi lebih kecil dari sebelumnya, atau bahkan pajak yang dibayar menjadi kurang bayar lebih besar dari SPT sebelumnya. Kemudian, proses selanjutnya yaitu proses penegakan hukum. Di sini masih ada hak wajib pajak yang dapat digunakan. Pada proses penegakan hukum ini, pertama-tama diawali dengan proses pemeriksaan. Apabila di proses pengawasan tadi wajib pajak tidak menggunakan haknya, maka bisa saja dilanjutkan ke proses pemeriksaan. Dalam proses pemeriksaan ini, kawan pajak boleh tidak sependapat dengan usulan atau rekomendasi dari pemeriksa terkait besarnya pajak yang harus dibayar. Bisa saja sebagai contoh, petugas pemeriksa menerapkan pajak sebesar 10 juta, namun wajib pajak hanya setuju sebesar 5 juta. Tidak masalah, karena wajib pajak dapat menggunakan haknya kemudian untuk melangkah ke proses keberatan. Wajib pajak merasa keberatan dengan hasil pemeriksaan tersebut, maka wajib pajak dapat menyampaikan alasan-alasannya dan perhitungan mengapa keberatan oleh hitungan pemeriksa. Masih belum puas dengan proses keberatan, wajib pajak bisa mengajukan proses banding ke pengadilan pajak. Ternyata hasil dari proses banding, kawan pajak masih belum puas. Masih ada lagi proses terakhir, yaitu peninjauan kembali atau upaya hukum yang paling tinggi ke Mahkamah Agung. Namun, dalam serangkaian proses penegakan hukum tadi, wajib pajak tentunya ada kewajiban untuk memperlihatkan atau meminjamkan buku, catatan, dokumen untuk kelancaran proses pemeriksaan. Di luar proses itu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT sebelum proses surat pemberitahuan hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. Apabila produk hasil pemeriksaan sudah terbit, wajib pajak tetap bisa melakukan upaya hukum selain keberatan, yaitu proses permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi, atau proses permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Apabila wajib pajak merasa selama proses pemeriksaan tersebut, wajib pajak tidak seharusnya diterbitkan ketetapan. Setelah proses pengawasan, kita juga membahas proses penegakan hukum. Hak selanjutnya adalah ketika wajib pajak mengalami proses yang namanya penagihan. Nah, di sini akan relate dengan case yang kami ceritakan di awal mengenai case pengusaha pengepul susu. Dapat kami sampaikan bahwa alur penagihan bermula dari wajib pajak diterbitkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan, kemudian diterbitkanlah surat teguran apabila ketetapan tersebut belum dibayar melewati jatuh tempo. Setelah jangka waktu surat teguran terlampaui, maka akan diterbitkan surat paksa. Setelah surat paksa diterbitkan, wajib pajak masih belum membayar pajak yang sudah terutang, maka akan diterbitkan surat perintah melakukan penyitaan aset milik wajib pajak. Apabila aset wajib pajak berada di lembaga keuangan, tentu akan dilakukan pemblokiran. Nah, posisi dari pengusaha pengepul susu itu ada di sini, kawan pajak. Jadi, tidak serta-merta pihak KPP atau petugas pajak itu melakukan pemblokiran rekening sebelum didahului proses penerbitan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melakukan penyitaan. Wajib pajak masih belum kooperatif, maka akan dilanjutkan proses lelang aset tersebut
untuk aset berupa barang bergerak. Masih belum menutupi hutang pajaknya. Nah, akan dilakukan proses pencegahan untuk bepergian, dan yang terakhir adalah upaya penyanderaan atau upaya pidana. Tentu kita tidak mau. Maka kami harapkan bahwa sebelum rentetan proses penagihan tersebut terjadi, kita bisa mencegah di awal, bahkan sebelum surat ketetapan pajak diterbitkan. Maka untuk mencegah proses penagihan sampai penyanderaan, kita harapkan wajib pajak dapat memanfaatkan haknya antara lain mengajukan permohonan penundaan pembayaran pajak atau mengajukan permohonan mengangsur hutang pajak. Selain hak wajib pajak dalam proses pengawasan, penegakan hukum, atau penagihan, wajib pajak juga berhak atas layanan kami yang lain. Seperti hak wajib pajak untuk mendapatkan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak, atau biasa disebut restitusi. Restitusi ini menarik. Jadi, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pajak yang sudah dipotong atau sudah dibayar, dan apabila permohonan tersebut disetujui, wajib pajak akan mendapatkan fresh money ke rekening masing-masing. Hak selanjutnya adalah hak untuk memperoleh imbalan bunga. Kami tidak akan jelaskan lebih lanjut, karena proses imbalan bunga ini sangat butuh perhatian khusus. Karena sesuai dengan peraturan terbaru, untuk penghitungan imbalan bunga ini mengacu kepada kurs Menteri Keuangan yang tiap bulan selalu update. Perhitungan bulannya juga tidak main-main. Apabila ada di tengah-tengah permohonan tersebut ada upaya hukum. Kita akan bahas di kesempatan selanjutnya. Untuk hak yang selanjutnya, yaitu memang wajib pajak tentu sangat berhak dan wajib mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pajak. Layanan apa saja? Contoh layanan administrasi ini adalah layanan pemindah bukuan, kemudian ada layanan surat keterangan fiskal. Biasanya dipakai untuk permohonan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Kemudian ada surat keterangan bebas untuk membebaskan pemotongan atau pemungutan pajak, antara lain pajak impor dan juga pajak hibah dan waris. Selain itu, ada permohonan konfirmasi status wajib pajak. Ini biasanya wajib pajak memerlukan apabila diperlukan validitas NPWP-nya di instansi-instansi yang lain. Kemudian ada juga surat keterangan bahwa sudah memenuhi status UMKM dan yang lain. Tentunya bagi kawan pajak yang sudah patuh dan sudah memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik, maka akan sangat berhak dan wajib bagi kami untuk memberikan fasilitas dan pelayanan yang optimal. Akhir kata, memang materi ini kami sadari masih bersifat umum. Namun, materi ini merupakan pondasi untuk kawan pajak memahami materi-materi selanjutnya. Beberapa sudah kita singgung mengenai bagaimana cara menghitung pajak, bagaimana tarif pajaknya, kemudian atau tata cara pelaporannya, serta beberapa permohonan layanan administrasi yang sempat kita sebut rumit tadi. Apabila kawan pajak ada pertanyaan atau ingin konsultasi langsung dengan kami, jangan ragu untuk mengunjungi media sosial Instagram kami dan konsultasi melalui kanal Telegram @pajakmadya_surabaya. Kami akan cantumkan di deskripsi video ini. Kami juga berharap kawan pajak dapat mengambil manfaat dari materi yang sudah kami berikan saat ini. Semoga usaha kawan pajak semakin pesat dan berkembang, sehingga pajaknya juga semakin besar. Akhir kata, pajak kuat
APBN sehat, dan Indonesia sejahtera.